Kalau mau mulai bilang ya. Yuk mulai. Bentar, mulai. Udah, enggak? Ini udah mulai belum sih? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bambang dan Pak Gilang selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan presentasi walaupun secara daring. Tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maya Rizkyana dengan NIM 19058 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Presentasi akan disampaikan oleh kelompok 6 mengenai materi Designing and Managing Integrated Marketing Channels. Adapun anggota dari kelompok 6 diantaranya Obaja Gobay, Ervantia Subhana Fajri, Anissa Putri Rahmawati, Melisa Dwi Astuti, Ida Falatunisa, Rehan Rafiana, dan Novi Fitriani. Baik, langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok 6. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Obaja Gobay mengenai saluran pemasaran dan jaringan nilai. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya suara saya ada ya? Ada. Terdengar. Baik, shalom, selamat siang. Yang saya hormati Pak Bambang, terima kasih juga. Dan juga kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk presentasi. Kita langsung masuk ke dalam presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran pemasaran dan jaringan nilai. Apa sih saluran pemasaran dan jaringan nilai? Secara formal, saluran pemasaran adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung tercakup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk digunakan dan dikonsumsi. Mereka adalah perangkat jalur yang diikuti produk atau jasa setelah produk yang berkumulasi pada pembeli dan penggunaan oleh pemakai akhir. Nah, dalam saluran pemasaran dan jaringan nilai, di sini kita punya 3 poin. 3 poin. Yang pertama, 3 poin pembahasan. Yang pertama adalah pentingnya saluran pemasaran, pengembangan saluran, dan jaringan nilai. Langsung saja yang pertama, pentingnya saluran pemasaran. Sistem saluran pemasaran merupakan perangkat saluran pemasaran khusus yang digunakan ke sebuah perusahaan. Apa sih yang penting dari saluran pemasaran? Saluran pemasaran ini sangat penting, terlebih khusus pada hal-hal yang kritis yang dihadapi manajemen, seperti contohnya keputusan-keputusan yang tentang sistem saluran pemasaran. Dan juga dalam mengelola perantaranya, perusahaan harus memutuskan beberapa banyak tenaga yang harus dikerahkan untuk mendorong versus menarik pemasaran. Yang pertama, biasa perusahaan menggunakan, di sini perusahaan biasa menggunakan 2 strategi. Yang strategi pertama adalah push strategi atau strategi dorong. Strategi dorong ini mencangkup pengusaha produsen atas tenaga penjualan dan uang promosi perdagangan untuk membujuk perantara menerima, mempromosikan dan menjual produk tersebut kepada pengguna akhir. Strategi kedua adalah pull strategy atau strategi tarik. Dalam strategi tarik ini mencangkup pengusaha produsen terhadap iklan dan promosi untuk membujuk konsumen bertanya kepada perantara tentang produk tersebut. Dengan demikian membujuk perantara tersebut memesannya.
Yang poin kedua adalah pengembangan saluran. Nah, pengembangan saluran ini biasanya perusahaan baru memulai bisnisnya sebagai usaha lokal yang melakukan penjualan di pasar yang terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. Upaya memutuskan saluran di mana yang terbaik mungkin bukan merupakan masalah. Persoalan mungkin adalah meyakinkan perantara yang tersedia untuk menangani izin perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut mungkin harus menggunakan saluran yang berbeda di pasar yang berbeda. Di sini tidak mungkin memakai saluran yang sama karena di setiap pasar itu memiliki perbedaannya, indikator perbedaannya yang masing-masing. Di pasar yang lebih kecil, perusahaan tersebut mungkin melakukan penjualan langsung kepada pengecer. Di pasar yang lebih besar, perusahaan tersebut mungkin melakukan penjualan melalui distributor. Terlebih khusus di daerah-daerah pedesaan, perusahaan tersebut mungkin bekerja sama dengan pedagang barang-barang umum. Sedangkan di daerah-daerah perkotaan, perusahaan tersebut bekerja sama dengan pedagang yang memiliki lini terbatas. Pelanggan mengharap integrasi saluran yang ditandai oleh ciri-ciri berikut. Ada beberapa integrasi saluran yang diharapkan oleh pelanggan. Yang pertama, kemampuan memesan produk secara online dan mengambilnya di lokasi eceran yang dekat. Yang kedua, kemampuan mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. Yang ketiga, hasil memperoleh diskon berdasarkan pembelian total online dari toko. Di sini juga menurut Nunes dan Cespedes berpendapat bahwa di banyak pasar pembeli jatuh ke dalam salah satu dari 4 kategori atau dikategorikan menjadi 4. Kategori pertama, pembelian habitual, di mana pembelian habitual ini adalah membeli dari tempat yang sama dengan cara yang sama sepanjang waktu. Yang kedua, pencari transaksi bernilai tinggi, mengetahui kebutuhan mereka dan melakukan channel short atau selancaran saluran sebanyak mungkin sebelum membeli dengan harga yang serendah mungkin. Yang ketiga, pembelanjaan yang senang dengan variasi. Ini mengumpulkan informasi di banyak saluran, mengambil keuntungan dari layanan sentuhan tinggi, dan kemudian membeli dan saluran favorit mereka. Lepas dari masalah harga, terlepas dari masalah harga. Yang keempat, pembelanjaan yang tingkat keterlibatannya tinggi, di mana di sini mengumpulkan informasi di semua saluran, melakukan pembelian dalam saluran biaya rendah, namun mendapatkan keuntungan dukungan pelanggan dari saluran sentuhan tinggi. Baik itu pengembangan saluran, kita masuk ke poin ketiga, yaitu adalah jaringan nilai. Di sini menurut Don Scourge dari wilayah Barat Laut mengatakan, pendekatan manajemen jaringan permintaan tidak hanya mendorong segala sesuatu melalui sistem. Ia menekan solusi apa yang dicari konsumen, bukan produk yang kita coba jual. Bahkan,
pandangan yang lebih luas melihat perusahaan pada pusat jaringan nilai satu kemitraan dan aliansi yang diciptakan sebuah perusahaan untuk menambah, menyerahkan, dan mendapatkan sumber untuk tawaran mereka. Jaringan nilai mencangkup pemasok perusahaan dengan pemasoknya pemasok, serta pelanggan langsungnya, serta pelanggan akhir mereka. Jaringan nilai itu mencangkup hubungan yang bernilai dengan pihak-pihak lain, seperti riset university dan agen persetujuan pemerintah. Nah, di dalam sini mempunyai perencanaan rantai permintaan yang menghasilkan beberapa pencerahan. Yang pertama, perusahaan tersebut dapat memperkirakan apakah lebih banyak uang dihasilkan dari hulu atau dari hilir. Seandainya perusahaan tersebut ingin bergabung ke belakang atau ke depan. Yang kedua, perusahaan tersebut lebih sadar akan gangguan di setiap titik sepanjang rantai penawaran tersebut yang mungkin menyebabkan biaya, harga, atau pasokan tiba-tiba berubah. Yang ketiga, makin banyak perusahaan ingin menggunakan cara online dengan mitra bisnisnya dalam melakukan konsumsi, komunikasi, transaksi, dan pembayaran yang lebih cepat dan akurat. Hal ini akan mengurangi biaya, mempercepat informasi, dan meningkatkan akurasi. Nah, itu 3 poin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kita tambah sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Obaja yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai peran saluran pemasaran yang akan disampaikan oleh Ervantio. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga Pak Bambang dan Pak Giran selaku dosen pengampu. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan tentang peran saluran pemasaran. Saluran pemasaran berperan untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan dan menginginkannya. Terus, saluran pemasaran memiliki peranan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan calon pelanggan atau pihak yang telah menjadi pelanggan, pesaing, dan pihak-pihak lain yang menjadi ikut serta dalam kegiatan pemasaran tersebut. Kemudian mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk merangsang pembeli. Kemudian mencapai kesepakatan mengenai harga dan ketentuan-ketentuan lainnya sehingga transaksi dapat terjadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ervantio yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai keputusan rancangan saluran yang akan disampaikan oleh Anissa Putri. Kepadanya dipersilahkan. Saya bentar di jadi record dulu. Langsung
Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan rancangan saluran. Nah, jadi perancangan sistem saluran pemasaran membutuhkan analisis kebutuhan konsumen yang menentukan tujuan saluran serta mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama dalam merancang saluran pemasaran. Nah, jadi di saluran pemasaran itu harus ada tingkat pemahaman output atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan sasaran. Next slide. Nah, adapun cara menganalisis tingkat output jasa. Nah, biasanya itu di dalam merancang saluran pemasaran harus memahami tingkat output jasa yang diinginkan oleh pelanggannya. Yang pertama itu ada ukuran lot. Nah, di mana jumlah unit yang diizinkan saluran untuk dibeli oleh pelanggan umum dalam suatu peristiwa. Jadi ada jumlah unit yang ditentukan oleh saluran pemasarannya. Nah, untuk yang kedua ada waktu tunggu dan waktu pengiriman. Nah, jadi waktu tunggu dan waktu pengiriman itu adalah rata-rata waktu yang diterima oleh si konsumen saat melalui proses saluran pemasaran ini. Lalu ada kenyamanan spasial. Nah, untuk kenyamanan spasial sendiri itu adalah tingkat di mana saluran pemasaran membuat konsumen lebih mudah membeli produk. Jadi saat kita membeli suatu produk kepada penjual, kita itu lebih mudah gitu dalam mendapatkan produk tersebut. Lalu ada keragaman produk, yaitu rentang pilihan yang dimiliki oleh penjual yang dibelikan untuk konsumen. Lalu ada dukungan layannya, yaitu jasa tambahan, kredit pengiriman instalasi dan perbaikan yang disediakan oleh saluran. Lalu next slide. Lalu ada penentukan tujuan dan hambatan. Nah, dari sini adalah tujuan saluran bervariasi, yaitu tergantung pada kreativitas dan inovasi produknya. Jadi saat kita menjual suatu produk, si konsumen itu dapat mendapatkan produk yang diinginkannya sesuai yang dia tentukan. Jadi kayak ada cara menentukannya itu, ada kategori-kategorinya seperti itu. Dan adapun hambatan, nah faktor hambatannya itu adalah dalam memasuki pasar baru misalnya ya. Kalau misalnya si perusahaan itu sering meneliti secara mendalam mengenai apa yang dilakukan perusahaan lain, misalnya pasar tersebut agak susah gitu kalau misalnya kita memasuki pasar baru. Jadi sehingga bisa menjadi suatu hambatan bagi saluran pemasaran. Lanjut. Adapun mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Nah, caranya itu adalah alternatifnya tuh perusahaan dapat menjual telepon mobilenya ke produsen untuk dipasang sebagai pelengkap aslinya. Lalu ada perusahaan dapat menjual telepon mobilenya sebagai penyalurnya. Lalu ada perusahaan dapat menjual telepon mobilenya sebagai pelengkap eceran melalui tenaga penjualan langsung atau distributornya. Lalu ada perusahaan dapat menjual telepon mobilenya sebagai tenaga penjualan langsung atau penyaluran. Dan next slide. Nah, adapun syarat tanggung jawab anggota saluran yang pertama itu ada kondisi penjualan, yaitu mengacu pada syarat pembayaran dan jaminan produsen. Lalu ada hak teritorial, yaitu distributor mendefinisikan wilayah distributor dan syarat mana sih yang produsen itu akan mewalarabakan kepada distributor lain. Lalu ada kebijakan harga, yaitu mengharuskan produsen menentukan daftar harga serta jadwal diskon dan intensif yang dilihat perantara sebagai suatu yang adil dan mencakupi. Lalu ada layanan dan tanggung jawab bersama harus disebutkan dengan seksama, terutama dalam waralaba dan saluran dengan agen eksklusif. Lanjut. Dan ini untuk cara mengevaluasinya. Jadi masing-masing alternatif itu dalam suatu saluran itu memiliki cara evaluasi terhadap kriterianya masing-masing, baik dari ekonomi, kendalanya ataupun adaptif. Nah, jadi kalau kriteria ekonominya itu Buat kapan ini? kembali ya untuk materi mengenai evaluasi alternatif utama. Nah, tadi itu baru sampai ekonominya ya teman-teman. Nah, jadi dari semua kriteria masing-masing itu memiliki cara evaluasi yang berbeda-beda gitu. Tetapi untuk menyiapkan suatu permasalahan yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila dan ada salah kata, saya cukupkan dan saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih moderator.
Ya, terima kasih kepada Anissa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai keputusan manajemen saluran yang akan disampaikan oleh Melisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keputusan manajemen saluran. Nah, manajemen saluran itu adalah tenaga saluran langsung yang berhadapan dengan produsen atau distributor. Mereka berkomunikasi dan melakukan usaha-usaha untuk memperoleh order pembelian bagi perusahaan. Nah, manajemen saluran ini dibagi menjadi 4 bagian. Boleh di next? Yang pertama ada memilih anggota saluran. Apabila rancangan perusahaan telah dibentuk, maka langkah berikutnya adalah mencari tenaga saluran. Nah, tenaga saluran ini dapat ditarik dari yang sudah ada ataupun yang belum berpengalaman untuk dididik kembali. Boleh di next? Selanjutnya ada melatih dan memotivasi anggota saluran. Terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada kekuatan koersif, yaitu produsen mengancam untuk menarik sumber daya atau menghentikan hubungan jika perantara tidak mau bekerja sama. Yang kedua ada kekuatan penghargaan, di mana produsen menawarkan manfaat ekstra kepada perantara karena berhasil melaksanakan tindakan atau fungsi tertentu. Yang ketiga ada kekuatan resmi, yaitu produsen menuntut perilaku yang dijamin di bawah kontrak. Yang keempat ada kekuatan ahli, yaitu produsen mempunyai pengetahuan khusus yang dihargai oleh perantara. Lalu yang terakhir ada kekuatan acuan yang merupakan produsen sangat dihormati sehingga perantara bangga memiliki hubungan dengannya. Boleh di next. Selanjutnya ketiga, mengevaluasi anggota saluran. Secara berkala, produsen harus mengevaluasi kinerja perantaranya berdasarkan standar seperti pencapaian kuota penjualan, kemudian rata-rata, dan waktu pengiriman kepada pelanggan. Selanjutnya yang keempat, boleh di next. Nah, yang keempat ini ada memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran. Produsen harus selalu meninjau dan melakukan modifikasi rancangan dan pengaturan salurannya. Kegiatan tersebut dilakukan ketika saluran distribusi tidak bekerja seperti yang direncanakan. Terdapat perubahan pola pembelian konsumen, adanya perluasan pasar, persaingan baru, dan lain sebagainya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Melisa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai integrasi dan sistem saluran yang akan disampaikan oleh Ida. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator, Pak Girang dan Pak Bambang, selaku dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi dan sistem saluran. Nah, sistem pemasaran ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem pemasaran vertikal dan sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran vertikal meliputi produsen, pedagang grosir, dan pengecer yang bertindak sebagai satu sistem terpadu. Sistem pemasaran vertikal juga timbul sebagai akibat usaha anggota saluran yang kuat untuk mengendalikan perilaku saluran dan menghilangkan konflik yang terjadi ketika anggota secara independen memiliki keinginan untuk mengejar tujuannya sendiri. Nah, terdapat 3 VMS dalam pemasaran vertikal. Yang pertama ada VMS korporat. VMS korporat menggabungkan tahap produksi dan distribusi secara suksesif di bawah satu kepemilikan. Lalu VMS teradministrasi. VMS teradministrasi mengkoordinasikan tahap produksi dan distribusi secara berturut-turut melalui ukuran dan kekuatan salah satu anggota. Produsen merek yang dominan mampu mengamankan kerjasama dagang yang kuat dan dukungan dari penjual perantara. Lalu yang ketiga ada VMS kontraktual. VMS kontraktual ini terdiri dari perusahaan independen dengan berbagai tingkat produksi dan distribusi, mengintegrasikan program mereka pada basis kontraktual
untuk mendapatkan keekonomisan atau dampak yang lebih besar dibandingkan mereka capai sendiri. Nah, VMS kontraktual ini artinya lebih bersifat berkelompok. Lalu ada 3 jenis VMS kontraktual. Yang pertama, ada rantai sukarela yang disponsori pedagang grosir. Pedagang grosir biasanya mengelola rantai sukarela pengecer secara independen untuk membantu mereka menstandarisasi praktek penjualan dan juga menghasilkan keekonomisan pembelian untuk bersaing dengan organisasi rantai yang besar. Lalu ada koperasi pengecer. Pengecer mengambil inisiatif dan membentuk entitas bisnis baru untuk melaksanakan perdagangan grosir yang mungkin beberapa kali produksi. Nah, anggota mengkonsentrasikan pembelian mereka melalui koperasi pengecer dan merencanakan iklan secara bersama-sama. Nah, laba yang didapatkan akan dikembalikan kepada anggota kembali sesuai dengan pembelian yang dilakukan. Lalu ada organisasi waralaba. Organisasi waralaba ini, anggota salurannya disebut franchiser. Dapat menghubungkan beberapa tahap urutan dalam proses produksi hingga distribusi. Waralaba merupakan perkembangan perdagangan eceran dengan pertumbuhan yang paling cepat. Nah, lalu di sini ada sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran horizontal yang mana 2 atau lebih perusahaan yang berhubungan menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksploitasi peluang pemasaran yang muncul. Nah, biasanya untuk sistem pemasaran horizontal ini antar perusahaan bisa saling bekerja sama secara kontemporer dalam jangka waktu tertentu atau secara permanen dalam rangka menciptakan perusahaan yang patungan atau biasa disebut joint venture. Boleh di next. Nah, di sini ada mengintegrasikan sistem pemasaran multi saluran. Yang pertama, ada meningkatkan cakupan pasar. Nah, tidak hanya lebih banyak konsumen yang dapat berbelanja produk, namun perusahaan di sini akan lebih banyak tempat. Tetapi pelanggan yang membeli di lebih dari satu saluran seringkali lebih menguntungkan dibandingkan pelanggan saluran tunggal. Nah, jadi ketika cakupan pasarnya lebih besar, pelanggan memiliki banyak alternatif untuk membeli produk kita. Lalu yang kedua, biaya saluran lebih rendah. Nah, di sini multi saluran ini akan menekan biaya saluran karena memberikan banyak alternatif untuk pemasaran. Lalu yang ketiga, lebih banyak penjualan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, ketika menambah tenaga teknis penjualan untuk menjual peralatan yang lebih kompleks, maka itu otomatis akan memaksimalkan harga. Namun ketika kita membuka multi saluran pemasaran, kita akan lebih tahu apa yang konsumen berikan. Dengan cara kita dapat melihat saluran satu dengan yang lainnya yang lebih menguntungkan. Nah, sehingga akan lebih efektif untuk pemasaran. Terima kasih, mungkin cukup segitu materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ihda yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai konflik kerjasama dan persaingan yang akan disampaikan oleh Rehan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konflik kerjasama dan persaingan. Dalam suatu saluran terjadi atau ada kemungkinan terjadinya konflik kerjasama dan juga persaingan. Nah, konflik saluran ini terjadi ketika suatu tindakan anggota saluran mencegah anggota saluran lain untuk mencapai tujuan. Jadi di sini adanya miskomunikasi ataupun adanya persaingan yang tidak sehat. Sementara itu untuk kerjasama dalam hal ini adalah koordinasi saluran terjadi ketika anggota saluran disatukan untuk
mengingatkan tujuan saluran. Jadi ada konflik, kerjasama, dan persaingan. Kemudian selanjutnya ada jenis konflik dan persaingan. Jadi dalam saluran itu ada jenis konflik dan persaingan. Nah, jenis konflik dan persaingan ini ada 3. Di mana pertama ada konflik saluran vertikal, yaitu konflik antar tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama. Kemudian ada konflik horizontal, yaitu konflik antara anggota yang pada tingkat yang sama di dalam saluran yang sama pula. Kemudian ada konflik multisaluran. Konflik multisaluran ini terjadi ketika produsen menentukan 2 atau lebih saluran yang menjual ke pasar yang sama. Konflik ini sangat kuat ya, terutama ketika anggota salah satu saluran mendapat harga yang lebih rendah. Selanjutnya ada penyebab konflik saluran. Jadi adanya konflik-konflik itu sendiri tentunya ada penyebab adanya pemantik. Pertama di sini ada ketidakselarasan tujuan. Ketidakselarasan tujuan ini misalnya produsen mungkin ingin mendapatkan penetrasi pasar yang cepat melalui kebijakan murah, namun penyalur lebih suka bekerja dengan margin tinggi dan mengejar profitabilitas yang jangka pendek gitu. Kemudian ada peran dan hak yang tidak jelas. Di sini di mana contohnya misalnya HP yang dapat dijual atau HP dapat menjual komputer pribadi ke akun besar melalui tenaga penjualnya sendiri. Tetapi penyalur pemegang lisensi mungkin juga berusaha menjual ke akun besar. Batasan wilayah dan penghargaan untuk menjual sering menciptakan konflik. Jadi di sini adanya persaingan, adanya peran dan hak yang tidak jelas. Misalnya salah satu perusahaan ingin harga atau menempatkan harga yang murah, sementara perusahaan lain lebih ingin menempatkan harga yang di atas itu gitu. Jadi adanya persaingan di sini yang kurang atau haknya tidak jelas dan perannya tidak jelas. Kemudian ada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi ini adalah produsen dapat merasa optimal tentang pandangan ekonomi jangka pendek dan menginginkan penyalur menyimpan persediaan yang lebih besar. Jadi di sini ada perbedaan pandangan ya. Tentu perbedaan pandangan ini lazim ditemukan dan tentunya jika dibiarkan akan berdampak pada konflik yang lebih besar gitu. Kemudian ada ketergantungan perantara pada produsen. Di sini adalah adanya ketergantungan antara perantara pada produsen itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada mengelola konflik saluran. Semua saluran pemasaran memiliki potensi konflik dan persaingan yang dihasilkan dari sumber seperti ketidakcocokan, peran buruk didefinisikan atau hak dan perbedaan persepsi dan hubungan saling tergantung. Ada beberapa pendekatan yang berbeda gitu perusahaan dapat mengambil untuk mencoba mengelola konflik. Jadi ada beberapa cara untuk suatu perusahaan mengelola konfliknya. Pertama ada strategic justification. Jadi strategic justification ini adalah strategi yang ditunjukkan untuk segmen yang berbeda dan tidak bersaing sebanyak yang mereka pikir untuk mengurangi potensial konflik di antara anggota. Kemudian adalah dual compensation. Jadi adalah kompensasi ganda untuk membayar saluran yang sudah ada untuk menjual melalui saluran baru. Kemudian ketiga ada subordinate goals, yaitu anggota saluran menyetujui tujuan dasar yang mereka cari bersama, baik tujuan bertahan hidup, pangsa pasar, kualitas tinggi, dan kepuasan pelanggan. Kemudian ada employee change atau pertukaran orang-orang di antara 2 atau lebih di tingkat saluran. Kemudian ada joint membership. Joint membership ini adalah pemasar yang dapat menciptakan atau dapat mencapai banyak hal dengan mendorong keanggotaan dalam dan di antara asosiasi dagang. Kemudian ada co-option. Co-option ini adalah usaha yang dilakukan suatu organisasi untuk mendapatkan dukungan dari pimpinan organisasi lain dengan memasukkan mereka dalam dewan penasihat, dewan direksi, dan semacamnya. Kemudian ada diplomasi. Diplomasi, mediasi, dan arbitration atau diplomasi, mediasi, dan arbitrasi. Diplomasi ini terjadi ketika masing-masing pihak mengirimkan seseorang atau sekelompok orang yang bertemu dengan pihak lawan untuk menyesuaikan atau menyelesaikan konflik. Untuk mediasi ini adalah berarti memilih pihak ketiga yang netral dan memiliki keahlian yang dapat
mendamaikan kepentingan kedua belah pihak yang berseteru atau berkonflik. Kemudian ada arbitrasi. Arbitrasi ini terjadi ketika dua pihak setuju memaparkan permasalahan mereka kepada satu atau lebih arbitor ya, dan menerima keputusan arbitrasi. Jadi untuk arbitrasi ini adalah di mana kedua belah pihak ini menjelaskan masalah yang terjadi kepada arbitor, di mana arbitor ini menjadi penengah dan menerima keputusan arbitor untuk mengatasi masalah yang terjadi. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raihan yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai praktik pemasaran e-commerce yang akan disampaikan oleh Novi Fitriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya suara Novi jelas nggak ya? Jelas. Halo? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai praktik pemasaran e-commerce. Pada dasarnya, cukup banyak definisi tentang konsep e-commerce. Salah satunya, e-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan di mana transaksi tersebut dilakukan secara elektronik. Nah, dengan demikian, kegiatan-kegiatan perdagangan atau bisnis yang dilakukan via elektronik seperti dokumentasi, pengedaran brosur, pengedaran advertising, dan sebagainya dapat digolongkan ke dalam e-commerce. Nah, maka dari itu, e-commerce dapat didefinisikan dari beberapa perspektif. Di antaranya yaitu proses bisnis, layanan, komunikasi, dan perdagangan. Nah, untuk proses bisnis di sini yaitu menjalankan sebuah bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik yang menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi. Dan yang kedua yaitu ada layanan, yang berarti cara yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya pelayanan atau operasi sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen. Dan yang ketiga yaitu ada komunikasi. E-commerce dalam perspektif komunikasi merupakan pengiriman barang maupun jasa atau informasi ataupun pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Dan yang terakhir yaitu perdagangan. Nah, e-commerce menurut perspektif perdagangan yaitu penyedia sarana untuk membeli dan menjual produk baik barang maupun jasa dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya. Boleh di next. Nah, dan selanjutnya yaitu ada 3 konsep kunci transaksi. Yang pertama yaitu ada interaksi dengan situs web, yang kedua yaitu ada pengiriman produk, yang ketiga yaitu kemampuan mengatasi masalah ketika masalah itu terjadi. Nah, kita dapat membedakan antara perusahaan klik murni, yaitu perusahaan yang meluncurkan situs web tanpa keberadaannya sebelumnya sebagai sebuah perusahaan. Nah, dan perusahaan brick and click yaitu perusahaan lama yang menambahkan situs online sebagai informasi atau e-commerce. Nah, e-commerce telah tumbuh penting dengan perusahaan yang mengadopsi sistem brick and click channel. Nah, integrasi saluran harus mengakui kekuatan khas online dan offline penjualan dan memaksimalkan kontribusi bersama mereka. Ada beberapa jenis murni klik perusahaan, yaitu mesin pencari, penyedia layanan, e-commerce, situs transaksi, situs konten, dan situs enable. Nah, dan situs B2B membuat business to business, membuat pasar lebih efisien, memberikan pembeli akses mudah ke banyak informasi, mengubah hubungan pemasok serta dan pelanggan dengan cara yang mendalam. Nah, dan selanjutnya yang menambahkan saluran e-commerce menciptakan kemungkinan reaksi dari pengecer, agen, dan perantara lainnya, serta dapat mengelola online dan offline. Saluran telah demikian menjadi prioritas bagi banyak perusahaan. Nah, mungkin sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Novi yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah, materi yang disampaikan oleh kelompok 6 sudah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan lainnya. Saya cukupkan presentasi dari kelompok 6. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.